slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Jadi walaupun kita berangkat ke Saudi pada Oktober tanpa Ole, kemenangan harus tetap menjadi prioritas. Dan soal dukungan, sepertinya nggak perlu diragukan lagi, saat away round 3 aja, udah kelihatan bagaimana WNI, TKI, hingga supporter dari tanah air berangkat terbang ke negeri minyak, buat menyaksikan langsung serta menginvasi King Abdullah Sports City Stadium. So pasti akan terulang kembali pada round 4 nanti. Tapi yang seru nih, round 4 masih sangat lama. Dramanya sudah dimulai sejak awal pengundian, di mana salah satu punggawa Garuda, Justin Hubner, membuat fans Arab Saudi kepanasan. Ia mengunggah sebuah postingan yang sedang melakukan kungfu ke pemain Arab dan terkena kartu kuning. Sontak saja postingan tersebut viral di media sosial Arab Saudi, sampai-sampai El Preman langsung menghapus story tersebut. Bahkan melakukan permintaan maaf khusus, akan tetapi warganet Saudi sudah terlanjur mendidih. Kolom komentar Instagram Hubner dipenuhi oleh cacian fans rival yang gak terima. Dan di saat persaingan sudah panas, dukungan dari berbagai negara lain juga mulai berdatangan. Uniknya kebanyakan lebih memilih dukung Indonesia dalam menyelesaikan misi menuju panggung dunia untuk pertama kalinya sejak merdeka. Pertama, Uzbekistan. Negeri pecahan Uni Soviet ini
jadi negara pertama yang menyatakan dukungan secara terbuka untuk Indonesia. Uzbekistan kini duduk manis sebagai tim yang sudah memastikan tempat di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Namun mereka tidak lupa menoleh ke belakang ke sesama pejuang Asia, dan pilihan mereka jatuh ke tim Garuda. Di berbagai unggahan hasil drawing, netizen Uzbek terlihat aktif memberikan semangat bagi Indonesia. Bahkan ada interaksi hangat antar supporter Uzbekistan dan pendukung Indonesia. Mereka percaya Asia Tengah dan Asia Tenggara bisa saling bantu dan membawa nama besar Asia ke panggung tertinggi dunia. Kemudian kedua adalah Jepang. Bukan hanya teknologi dan budaya yang menyatukan Indonesia dengan Jepang, tapi juga semangat sepak bola. Salah satu selebgram Jepang, Taiyo Junior, secara terang-terangan menyatakan akan mendukung dan bahkan mungkin hadir langsung saat timnas bertanding nanti. Dukungan ini bukan tiba-tiba. Jepang punya relasi erat dengan Indonesia, baik dari segi sejarah maupun sepak bola. Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, bahkan pernah menyatakan langsung bahwa ia ingin melihat Indonesia lolos bersama ke Piala Dunia. Mereka tahu jika Asia ingin maju, maka raksasa-raksasa baru seperti Indonesia harus bangkit dan diperjuangkan. Ketiga, Belanda. Sejarah panjang yang kelam mungkin tidak bisa dihapus, tapi sepak bola menyatukan apa yang dulu pernah memisahkan. Belanda dan Indonesia kini justru beriringan dalam proyek sepak bola modern. Pemain diaspora Indonesia, pelatih, bahkan strategi banyak yang bersumber dari negara kincir angin. Media-media Belanda pun kini semakin sering menyoroti Indonesia bukan sebagai eks-koloni, tapi sebagai calon kekuatan baru Asia. Dan secara diam-diam mereka punya harapan, anak-anak dari tanah leluhur mereka bisa mengibarkan merah putih di panggung dunia. Lanjut keempat, ada Amerika Serikat. Negeri Paman Sam mungkin tidak punya hubungan emosional dengan Indonesia, tapi beberapa analis mereka sangat peduli. Soltero dan Edward Reynoso, dua pengamat sepak bola asal AS, dari kanal The Give and Go, berkali-kali menyoroti perkembangan timnas Indonesia. Mereka menyebut Garuda sebagai tim Asia paling berpotensi meledak dalam waktu dekat. Menurut mereka, dengan skuad muda dan pemain diaspora yang terus berkembang, Indonesia adalah tim Cinderella yang siap membuat kejutan. Mereka percaya bukan mustahil Garuda bisa ikut terbang ke Amerika pada Piala Dunia 2026 nanti. Kelima, dari Italia. Negeri spaghetti mungkin jauh dari Asia Tenggara, tapi mereka punya satu benang merah dengan kita, yaitu Erick Thohir. Figur ini bukan cuma Menteri BUMN di Indonesia, tapi juga tokoh yang dihormati dalam lingkaran sepak bola Eropa. Kedekatan Pak Erick dengan sosok-sosok seperti Roberto Mancini, bahkan legenda Inter Milan lainnya, menimbulkan rasa simpati terhadap proyek besar timnas Indonesia. Italia yang kini juga sedang berjuang untuk kembali ke Piala Dunia, melihat Indonesia sebagai kawan seperjuangan, sama-sama haus akan pembuktian. Dukungan keenam datang dari negara-negara tetangga. Tak bisa dipungkiri, rivalitas di Asia Tenggara begitu panas. Namun, panas di lapangan bukan berarti dingin di hati. Dari Thailand, Malaysia, Vietnam, semuanya menyimpan rasa kagum diam-diam. Ketua Federasi Thailand, Madam Pang, pernah secara terbuka menyatakan dukungan untuk Indonesia. Bahkan beberapa pengamat di Malaysia menyebut, jika ada satu tim ASEAN yang bisa ke Piala Dunia, itu pasti Indonesia. Tentu saja, ada segelintir fans yang iri, itu biasa. Tapi fans sejati tahu, jika Indonesia bisa tembus Piala Dunia, maka harga diri sepak bola Asia Tenggara ikut naik bersamanya. Ketujuh, dunia maya. Kadang yang tidak terlihat justru yang paling terasa. Dukungan dari fans netral di media sosial datang dari berbagai penjuru. Dari fans Brazil yang terpukau dengan skill Marcelino, fans Inggris yang kagum pada disiplin Ole Rooney, hingga fans Korea yang melihat semangat BTS dalam perjuangan timnas Indonesia. Komentar-komentar positif, meme dukungan, hingga lagu penyemangat bertebaran di TikTok, Reddit, sampai Twitter. Garuda kini bukan hanya milik kita, tapi sudah mulai menjadi bagian dari cerita sepak bola dunia.
Pada intinya, perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia bukanlah sekedar perjuangan 11 pemain di lapangan, tapi sebuah gerakan kolektif yang membawa mimpi jutaan orang. Dari pelatih hingga supporter, dari presiden federasi hingga diaspora di luar negeri. Semua menyatu dalam satu tekad, menjadikan Merah Putih berkibar di panggung tertinggi dunia. Meskipun selalu masuk grup neraka, Garuda tak pernah goyah, dan kini, dengan dukungan dari berbagai penjuru dunia, Indonesia tak lagi sendiri. Ada keyakinan yang terus tumbuh bahwa kali ini, mimpi itu bisa benar-benar jadi kenyataan. Dan ketika saat itu tiba, bukan hanya rakyat Indonesia yang akan bersorak, tapi seluruh Asia akan ikut berdiri, memberi tepuk tangan paling meriah. Karena jika Garuda bisa terbang sampai ke Piala Dunia, maka dunia akan tahu bahwa mimpi negara berkembang pun pantas diperjuangkan. Itu dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton,